Mr. Jack, saya mau tanya-tanya lagi nih tentang pengalaman hidup beliau dari awal sampai akhir. Kenapa kok bisa menikah itu lebih dari 40 kali? Sebetulnya gimana ceritanya dari awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Majenang dan sekitarnya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu kuat, serta semua aktivitas berjalan dengan lancar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada lagu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara dan kita sebagai manusia hanya sekedar menjalani atau melakoni. Di samping saya sudah ada seorang yang sangat unik sekali dalam pengalaman hidupnya. Beliau konon bisa sampai dengan saat ini menikah yaitu lebih dari 41 kali. Wow banget ya. Dan kita akan langsung berbincang dengan beliau. Mau nama aslinya atau nama samarannya? Ya nama asli nggak apa-apa Oh, sih. nama asli Orang nggak ini apa-apa. bukan suatu aib sih ya. Iya betul. Berarti beliau kita panggil saja Om Jack ya. Atau Mr. Jack. Mr. Jack, saya mau tanya-tanya lagi nih tentang pengalaman hidup beliau dari awal sampai akhir. Kenapa kok bisa menikah itu lebih dari 40 kali? Sebetulnya gimana ceritanya dari awal? Ya sebetulnya itu kan karena kita itu hidup itu dijalani apa adanya aja gitu loh. Hidup itu dijalani apa adanya. Saya itu hidup itu nggak perlu neko-neko. Jadi seandainya perlu ketemu wanita itu langsung mau dinikah ya kita nikahi aja. Untuk apa kita itu dipersulit atau mungkin istilahnya katanya lebih baik kalau untuk menuju yang baik, kenapa enggak lebih cepat lebih baik gitu loh. Jadi saya bisa dikatakan, jadi kalau ketemu sore malamnya langsung nikah, ketemu pagi juga malamnya langsung nikah gitu, nggak mau tunggu istilahnya besoknya lagi. Tapi mungkin kalau sampai tunggu besok 3 hari 4 hari, saya justru udah nggak ada minat gitu loh. Jadi kalau yang mau itu ya mungkin kadang-kadang cuma bisa sampai 1 hari bisa nikah 2 kali. Pernah itu sampai nikah sehari 2 kali? 2 kali. Bahkan nikah sore, pagi udah nggak ketemu lagi juga sering gitu. Nikah pagi sore udah pisahan gitu? Iya, jadi nikah pagi, paginya lagi udah pisahan. Nikah pagi kadang-kadang sore udah pisahan lagi udah. Dan itu beberapa kali ya? Iya ya karena mungkin karena rasanya sudah nggak seneng lagi atau udah bagaimana kok baru pagi kemudian sore nikah itu kan? Ya karena perempuannya itu jadi udah nggak mau lagi gitu. Dengan alasan katanya takut karena sama sekali nggak mau berhenti gitu, ibaratnya orang makan tuh nggak mau berhenti gitu loh. Yang nggak mau berhenti dengannya? Iya, jadi dia itu jadi merasa ketakutan sendiri gitu loh, Jadi misalkan habis maghrib nikah gitu, habis isya. Jadi sama sekali tuh kalau malam pertama tuh sama sekali nggak berhenti gitu loh. Jadi nggak mau tidur, nggak mau apa gitu. Jadi perempuan itu rasanya itu takut gitu loh. Takutnya nanti baru sehari aja begini, nanti apalagi besok, jadi bisa dikatakan dia bilang nanti barang saya rusak dong. Gitu ya. Itu ya makanya akhirnya dia itu ketakutan gitu loh. Jadi dari sekian puluh kali itu yang mungkin memiliki rasa itu bisa dihitung nggak? Ya semuanya itu ya pasti pakai rasa dong. Masa nikah nggak pakai rasa? Saya itu nikah itu nggak ada yang main-main. Tujuan saya nikah itu untuk selamanya, nggak ada istilah nikah cuman untuk ini, nggak ada sih. Untuk mainan jadi nggak ada. Nggak ada yang nikah untuk mainan tuh nggak ada gitu loh. Yang penting selagi masih dalam koridor sama agama diizinkan, sama pemerintah diizinkan, kenapa enggak gitu loh. Dari yang 40 itu pernah nggak dikumpulkan sampai misalnya jenengan punya istri lebih dari 4 atau? Ya nggak ada. Paling banyak tuh 4 gitu loh, nggak bisa. Saya juga kan punya patokan, yang penting tidak melanggar agama dan juga tidak melanggar pemerintahan gitu loh. Jadi nggak mungkin saya nikah lebih dari 4 sekaligus tuh nggak mungkin gitu loh. Dari 40 lebih itu yang benar-benar ke KUA itu kemudian ada catatan nikah itu berapa Kak? Berapa kali nikah? Yang punya jadi yang semuanya itu punya surat nikah gitu loh ya, ada surat nikahnya. Cuman kan kalau nikah kayak sedang di Surabaya atau di Kalimantan atau di Jakarta atau di Sukabumi Cianjur itu kan punya surat nikah tapi kan nggak terdaftar di KUA.
gitu loh. Jadi ada surat nikah, cuman tidak punya buku nikahnya itu gitu ya? Punya buku nikah, punya buku nikah. Cuman kan nggak, ibaratnya asli tapi kan palsu. Aspal ya? Aspal gitu loh. Terus dari pernikahan-pernikahan yang sudah sekian puluh kali, putra jenengan berapa? Ya sebenarnya sih punya anak, kalau yang asli punya anak saya itu 6 ya? 6 itu dari ibu 5 gitu. Dari 5 ibu ada putra 6. Berarti ada yang 1 perempuan punya putra sampai 2? Iya 2 gitu loh. Jadi kalau yang lainnya itu ya mungkin juga ada yang punya anak, tapi kan saya nggak tahu gitu. Mungkin juga karena sudah keburu ditinggal gitu? Keburu ditinggal gitu. Kalau yang dari perempuan yang memang sudah 40 kali, paling lama menikah yang paling awet itu berapa tahun? Menikah itu emang ya nggak selalu bareng sih ya. Yang jelas yang paling lama yang selalu bareng itu ya berarti 4 tahun itu sampai punya anak lama ya? Yang paling lama 4 tahun. Itu pun nggak selalu bareng loh. Mungkin bareng ya 6 bulan udah lama, nanti baru ngumpul lagi jadi selalunya nggak utuh. Yang selalunya utuh ya paling mungkin 6 bulan. 1 tahun itu udah termasuk lama ya? Termasuk lama gitu. Dari pernikahan itu ada traumatik nggak sih? Apa masih pingin tetap, karena jenengan kabarnya kan sekarang duda nih, ada traumatik untuk menikah atau masih pingin nyoba lagi? Justru besok lagi saya 2 Januari mau nikah lagi. Saya emang nggak ada traumanya. Untuk apa trauma? Jadi kenapa trauma sih? Kalau yang trauma itu kan sakit jiwa kali ya. Tapi kalau saya kan nggak sakit jiwa, kenapa trauma? Orang itu nikmat kok, itu barokah kok, kenapa mesti trauma? Jadi tetap mau nikah lagi. Berarti besok Januari tanggal 2 ini 2020 mau yang ke berapa kali? 21. 21 Januari. Nih, nanti undang-undang ya. Ya insya Allah. Itu berarti yang keberapa itu besok? Ya pokoknya ya ini yang terakhir gitu. Amin, loh. Amin. Yang terakhir, nggak akan nikah lagi. Setelah ini saya itu udah berjanji tidak akan menikah lagi. Apapun risikonya, apapun keadaan saya, kalau sampai dia itu meninggalkan saya atau ada halangan lain, saya itu tidak akan menikah lagi. Cuman ini yang terakhir. Ada mungkin pesan buat laki-laki yang lainnya yang mungkin menonton YouTube ini, untuk para laki-laki ada pesan-pesan nggak Pak? Ya untuk laki-laki sih sebetulnya wanita itu sama. Wanita itu ibaratnya kayak kita itu makan nasi aja, mau dibumbuin apa aja, pada akhirnya kita kenyang. Secantik apapun wanita, setelah kita itu pasti kita kenyang, udah habis itu udah. Cuman gitu aja. Jadi lebih baiknya kita itu nikah cuma untuk 1 kali lah. Jadi ibaratnya orang nanam, nggak putus lagi, nanam lagi, putus lagi. Kapan kita mau mengambil hasilnya gitu loh. Itu memang namanya kita itu. Jadi kalau udah punya istri 1, udahlah. Jadi mata itu harus buta. Maksudnya jangan melihat wanita lain. Jadi kita itu cuma melihat istri sendiri. Yang namanya perempuan itu tidak akan ada batasnya. Yang masih ada cantik lagi, ada cantik lagi. Itu loh. Jangan kan. Tapi kok jenengan waktu memang menikah, kalau bisa 1 kali, waktu jenengan menikah itu kok bisa ini, bisa berkali-kali. Ada malah justru katanya ketika sedang lahiran yang satu, jenengan di saat yang lain juga menikahkan gitu ya? Ya sebetulnya saya itu kadang-kadang ketemunya kan enggak ini dulu ya, yang punya bagus. Dulu kan ada dekat sini ada istri saya memang lagi hamil gitu. Karena tantangan dari teman kadang-kadang ini, coba kalau kamu dapetin cewek itu gini atau itu saya mengaku guru deh sama kamu. Nah, jadi saya tuh merasa tertantang gitu loh. Saat itu juga nggak kenapa mungkin wanitanya yang buta atau apa kan langsung mau aja gitu, langsung mau sepanjang itu langsung mau. Jadi kayak magic ya, semua kan Pak. Iya. Jadi kayak ibaratnya kayak saya di mobil nih, ibaratnya keperluannya itu kok ya sebenarnya gitu loh. Dapat sama bapak sama dulu sendiri. Nah itu saya karena merasa tersinggung begitu, saya itu ya langsung mau itu gitu. Langsung anda ke rumahnya, langsung malam itu juga nikah. Orang tuanya langsung setuju juga? Langsung setuju.
nggak tahu itu karena sebetulnya itu nggak ada istilahnya gitu. Jadi nggak pakai ilmu Kama Sutra atau ilmu apa aja di jalan goyang tuh nggak? Tapi seingat saya sih enggak, cuman ya memang saya ingat saya itu enggak, memang saya itu dulu waktu muda memang iya ya. Dari saya dari saya gitu saya mengamalkan ini kita semuanya itu udah banyak emosi. Ya cuman dulu memang waktu saya kecil saya umur 7 tahun 8 tahun aja itu saya senang kami itu nggak pernah berhenti. Ya itu yang saya pelajari memang dulu ya itu untuk di nasihat atau pengasahan itu memang benar pelajari. Iya pengasahan. Tapi setelah itu juga jadi spontan aja ibaratnya kalau nggak tahu ya kalau saya mau spontan itu bisa. Kalau pesan-pesan untuk para perempuan-perempuan biar apa ya tidak menjadi bahasa tanda kutip korban dari nikah cuma sebentar, gimana ada nggak pesan buat para wanita? Susah ya mungkin kalau sudah terjadi nikah itu namanya jodoh. Cuman jodoh kan ada yang lama ada yang sebentar. Buktinya saya udah mau nikah nggak jadi. Udah mau nikah nggak jadi itu berarti kalau memang ketemu kalau yang bisa nikah itu namanya jodoh. Jodoh itu kan susah. Nggak ada orang yang tahu jodoh. Yang penting setelah jadi dari berarti kalau udah bisa nikah berarti baru jodoh saya. Jadi kalau baru pacaran itu bukan jodoh saya. Jodoh kan ada yang lama, ada yang sadar, ada yang 2 hari, ada yang setahun, semuanya tidak ada yang berkecelakaan. Bahkan yang direncanakan besok saya mau cerai, mungkin nggak bisa cerai, ada faktor lain. Yang direncanakan saya udah mati, nggak tahunya besok udah cerai. Nggak ada yang tahu. Yang penting kita hidup itu jalannya apa adanya aja gitu loh. Yang penting untuk teman-teman laki-laki lain atau teman lain yang penting jangan sampai melanggar hukum itu aja. Sesuai dengan syariat. Saya memperpantangan sekali kalau kita walaupun dari seperti sekian apapun puluh kali kemudian nggak ada yang masih punya orang nggak pernah. Justru itu kalau punya saya disenengin sama orang lain itu mau tanggung jawab saya kasih. Oh jelas ya? Iya, saya kasih, saya antar ke orang tuanya, benar, saya pasrahin ke orang tuanya. Tapi kalau nggak mau, jangan tanya, saya gebukin, gitu loh. Tapi kalau udah benar-benar mengganggu punya saya, walaupun bilang nggak mau lah, kalau nggak mau kenapa kok ada inian? Ya udah saya paksa. Saya kasih. Bahkan ongkos apa aja saya antarnya saya kasih, jangan. Karena si perempuannya juga mau. Iya betul kan kalau dari itu berarti kan laki-laki dan perempuan mau walaupun cuma tadinya cuma iseng-iseng tapi kan tidak ada Ya sudah itu saja matur nuwun sangat Mas Gecek untuk share pengalaman hidup dan mudah-mudahan kita yang memang bisa mengambil pelajaran dari siapapun orang yang memang dia melakoni perjalanan hidup dengan banyak sekali lika-liku dan warna-warna hidup. Dan kita semakin bersyukur kepada Allah ketika kita memang mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan ketentraman rumah tangga, dengan kemudian keluarga yang bahagia. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami berikan dan sharekan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Majenang dan sekitarnya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu kuat, serta semua aktivitas berjalan dengan lancar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada lagu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara dan kita sebagai manusia hanya sekedar menjalani atau melakoni. Di samping saya sudah ada seorang yang sangat unik sekali dalam pengalaman hidupnya. Beliau konon bisa sampai dengan saat ini menikah yaitu lebih dari 41 kali. Wow banget ya. Dan kita akan langsung berbincang dengan beliau. Mau nama aslinya, mau nama samarannya? Nama asli nggak apa-apa. Oh, nama asli bukan suatu teks ya. Ya betul. Berarti beliau kita panggil saja Om Jack ya. Atau Mr. Jack. Mr. Jack, saya mau tanya-tanya lagi nih tentang pengalaman hidup beliau dari awal sampai akhir. Kenapa kok bisa menikah itu lebih dari 40 kali? Sebetulnya gimana ceritanya dari awal? Ya sebetulnya itu kan karena kita itu hidup itu dijalani apa adanya aja gitu. Hidup itu dijalani apa
istilahnya katanya lebih baik kalau untuk menuju yang baik, kenapa enggak lebih cepat lebih baik gitu. Jadi saya bisa dikatakan, jadi kalau ketemu sore malamnya langsung nikah, ketemu pagi juga malamnya langsung nikah gitu, nggak mau tunggu istilahnya besoknya lagi. Tapi mungkin kalau sampai tunggu besok 3 hari 4 hari, saya justru udah nggak terima. Jadi kalau yang mau itu ya mungkin kadang-kadang cuma bisa sampai 1 hari bisa nikah 2 kali. Pernah itu sampai sehari 2 kali. 2 kali. Bahkan nikah sore, pagi udah nggak ketemu lagi juga sering. Gitu. Nikah pagi soalnya udah pisahan gitu. Iya, jadi nikah pagi, paginya lagi udah pisah. Nikah pagi kadang-kadang sore udah pisah lagi. Dan itu beberapa kali ya? Iya, karena mungkin karena rasanya sudah nggak senang lagi atau udah bagaimana kok baru pagi kemudian sore nikah itu kan? ya karena perempuannya itu jadi udah nggak mau lagi gitu. Dengan alasan katanya takut karena sama sekali nggak mau berhenti gitu. Ibarat orang lain tuh nggak mau berhenti gitu. Yang nggak mau berhenti dengannya. Iya, jadi dia itu jadi merasa ketakutan sendiri gitu, merasa ketakutan sendiri gitu. Jadi misalkan habis maghrib nikah gitu, habis isya, jadi sama sekali kalau malam itu sama sekali nggak berhenti gitu. Jadi nggak mau tidur, nggak mau apa gitu. Takut gitu ya. Takutnya nanti baru saya itu begini, nanti apalagi besok jadi dikatakan dia bilang nanti barang saya rusak dong. Itu ya makanya dia itu ketakutan. Jadi dari sekian puluh kali itu yang mungkin memiliki rasa itu bisa segitu nggak? Ya semuanya dia pasti pakai rasa dong. Masa kan nikah nggak pakai rasa? Saya itu nikah itu nggak ada yang main-main. Tujuan saya nikah itu untuk selamanya, nggak ada istilah nikah cuma untuk ini, nggak ada. Untuk mainan jadi nggak ada ini itu nggak ada. Yang penting selagi masih dalam koridor sama agama diizinkan, sama pemerintah diizinkan, kenapa enggak? Dari yang 40 itu pernah nggak dikumpulkan sampai misalnya dengan punya istri lebih dari 4? Atau ya nggak ada. Paling banyak itu 4 itu nggak bisa. Saya juga kan punya patokan yang penting tidak melanggar agama dan juga tidak melanggar pemerintah. Jadi nggak mungkin saya nikah lebih dari 4 sekali itu tidak. Dari 40 lebih itu yang benar-benar ke KUA itu kemudian ada catatan nikah itu berapa kali nikah? Yang punya jadi yang semuanya itu punya surat nikah gitu. Ada surat nikahnya, cuma kan kalau nikah kayak sedang di Surabaya atau di Kalimantan atau di Jakarta atau di Sukabumi Cianjur itu kan punya surat nikah tapi kan nggak terdaftar di KUA gitu. Jadi ada surat nikah, cuma tidak punya buku nikahnya itu gitu ya? Punya buku nikah, cuman kan nggak, ibaratnya asli tapi kan palsu. Aspal ya? Aspal gitu. Terus dari pernikahan yang sudah sekian puluh kali putra jenengan berapa? Ya sebenarnya sih punya anak, kalau yang asli punya anak saya itu 6. Itu dari ibu 5. Dari 5 ibu ada putra 6. Berarti ada yang 1 perempuan punya putra sampai 2? Iya 2. Gitu. Jadi kalau yang lainnya itu ya mungkin udah ada yang punya anak, tapi saya nggak tahu. Karena sudah keburu ditinggalin. Keburu ditinggal. Kalau yang dari itu dari paling lama menikah yang paling awal itu berapa tahun? Ya enggak, tapi nggak selalu lama sih ya. Yang kita yang paling lama yang selalu bareng itu berarti 4 tahun. 4 tahun berapa lama? 4 tahun. Itu pun nggak selalu bareng loh. Mungkin bareng ya 6 bulan. Lagi sebelumnya nggak yang selalu ya paling 3 bulan 1 tahun itu ya. Udah termasuk lama ya. Dari pernikahan itu ada traumatik nggak sih? Apa masih pingin tetap? Karena jenengan kabarnya kan sekarang beda nih.
ada trauma untuk menikah atau masih ingin nyoba lagi? Justru besok lagi saya 2 Januari mau nikah lagi. Saya emang nggak ada traumanya, untuk apa trauma. Jadi kenapa trauma sih? Kalau yang trauma itu kan sakit jiwa kali ya. Tapi kalau saya kan nggak sakit jiwa, kenapa trauma? Orang itu nikmat kok, udah kenapa mesti trauma? Jadi tetap mau nikah lagi, berarti besok Januari tanggal 2 ini 2020 mau yang ke berapa kali? 21. 21 Januari. Nah. Nanti undang-undang ya. Ya ini tahu. Itu berarti yang ke berapa itu besok? Ya pokoknya ya ini yang terakhir gitu. Amin. Yang terakhir, tidak akan nikah lagi. Setelah ini saya itu udah berjanji tidak akan menikah lagi. Apapun risikonya, apapun keadaan saya, kalau sampai dia meninggalkan saya atau ada halangan lain, saya itu tidak. Cuma ini yang Ada mungkin pesan buat laki-laki yang lainnya yang mungkin menonton YouTube ini, untuk para laki-laki ada pesan-pesan nggak Pak? ya untuk laki-laki sih sebetulnya wanita itu sama. Wanita itu ibaratnya kayak kita itu makan nasi aja, mau dibumbuin apa aja, pada akhirnya kita kenyang. Secantik apapun wanita, setelah kita itu pasti kita kenyang, udah habis itu ya. Cuma gitu aja. Jadi lebih baiknya kita itu nikah cuma untuk satu kali. Jadi ibaratnya orang nanam, nggak putus lagi, nanam lagi, misalkan kita mau mengambil hasilnya gitu. Itu memang namanya kita itu. Jadi kalau udah punya istri satu, udah, jadi mata itu harus buka. Maksudnya jangan melihat wanita lain. Jadi kita itu cuma melihat istri sendiri. Yang namanya perempuan itu tidak akan ada batasnya. Yang masih ada cantik lagi, ada cantik lagi. Itu loh. Jangan Tapi kok jadinya waktu memang menikah, kalau bisa satu kali waktu jadinya menikah itu kok bisa ini, bisa berkali-kali. Ada malah justru katanya ketika sedang lahiran yang satu, jadi di saat yang lain juga menikahkan gitu ya. Ya sebetulnya saya itu kadang-kadang ketemunya kan enggak ini dulu ya, yang punya bagus. Dulu kan ada dekat sini ada istri saya memang lagi hamil gitu. Karena tantangan dari teman kadang-kadang ini, coba kalau kamu dapetin cewek itu gini atau itu saya mengaku guru deh sama kamu. Nah, jadi saya tuh merasa tertantang gitu loh. Saat itu juga nggak kenapa mungkin wanitanya yang buta atau apa kan langsung mau aja gitu, langsung mau sepanjang itu langsung mau. Jadi kayak magic ya, semua kan tak itu Langsung mau iya. Jadi kayak ibaratnya kayak saya di mobil nih, ibaratnya perempuannya itu kok ya mungkin gitu loh, dapat sama bapak sama duduk sini. Nah itu saya karena merasa tersinggung begitu, saya itu ya langsung mau itu gitu, langsung ada di rumahnya, langsung malam itu juga nikah. Orang tuanya langsung setuju juga. Langsung nggak tahu itu karena sebetulnya itu nggak ada istilahnya gitu. Jadi nggak pakai ilmu Kama Sutra atau ilmu apa aja di jalan goyang tuh nggak? Enggak. Tapi seingat saya sih enggak, cuman ya memang saya ingat saya itu enggak. Memang saya itu dulu waktu muda memang iya ya. Jadi saya dan ini saya gitu, saya mengamalkan ini kita semuanya itu udah banyak ngomong sih. Ya cuman dulu memang waktu saya kecil, saya umur 7 tahun 8 tahun aja itu saya senang, tapi itu nggak pernah berhenti. Ya itu yang saya pelajari memang dulu ya itu untuk di nasihat atau pengasahan. Itu memang bilang pelajari. Iya pengasahan. Tapi setelah itu juga jadi spontan aja, ibaratnya kalau nggak tahu ya, kalau saya mau spontan itu bisa. Kalau pesan-pesan untuk para perempuan biar apa ya, tidak menjadi bahasa tanda kutip korban dari nikah cuma sebentar, ada nggak pesan buat para wanita? Iya, susah ya. Mungkin kalau sudah terjadi nikah itu namanya jodoh. Cuma jodoh kan ada yang lama, ada yang sebentar. Buktinya saya udah mau nikah nggak jadi. Udah mau nikah nggak jadi itu berarti kalau memang ketemu kalau yang bisa nikah itu namanya jodoh. Jodoh itu kan susah. Nggak ada orang yang tahu jodoh. Yang penting setelah jadi dari berarti kalau udah bisa nikah berarti baru jodoh saya. Jadi kalau baru pacaran itu bukan jodoh saya.
saya. Jodoh kan ada yang lama, ada yang sadar, ada yang 2 hari, ada yang setahun, semuanya tidak ada yang berkecelakaan. Bahkan yang direncanakan besok saya mau cerai, mungkin nggak bisa cerai, ada faktor lain. Yang direncanakan saya udah mati, nggak tahunya besok udah cerai. Nggak ada yang tahu. Yang penting kita hidup itu jalani apa adanya aja gitu loh. Yang penting untuk teman-teman laki-laki lain atau teman lain, yang penting jangan sampai melanggar hukum itu aja. Sesuai dengan syariat. Saya memperpanjang sekali kalau kita walaupun dari seperti sekian apapun puluh kali jenengan nggak ada yang masih punya orang nggak ada? nggak pernah. Justru itu kalau punya saya diseneng sama orang lain itu mau tanggung jawab saya kasih. Oh jelas ya? Iya, saya kasih, saya antar ke orang tuanya, benar, saya pasrahin ke orang tuanya. Tapi kalau nggak mau, jangan tanya, saya gebukin gitu loh. Tapi kalau udah berani mengganggu punya saya, walaupun bilang nggak mau lah, kalau nggak mau kenapa kok ada inian? Ya udah saya paksa. Saya kasih. Bahkan ongkos apa aja saya antarnya saya kasih, jangan. Karena si perempuannya juga mau. Iya betul kan, kalau dari itu berarti kan laki-laki yang perempuan mau, walaupun cuma tadinya cuma iseng-iseng, tapi kan tidak ada. Ya sudah itu saja. Matur nuwun sangat Mas Ngecek untuk share pengalaman hidup, dan mudah-mudahan kita yang memang bisa mengambil pelajaran dari siapapun orang yang memang dia melakoni perjalanan hidup dengan banyak sekali lika-liku dan warna-warna hidup, dan kita semakin bersyukur kepada Allah ketika kita memang mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan ketentraman rumah tangga, dengan kemudian keluarga yang bahagia. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami berikan dan sharekan untuk semuanya. Terima kasih.